A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, semakin jos perjuangan atau keseriusan dari Pemprov Indramayu, di mana di situ selain mereka dulu telah menyegel kapalnya Panji Gumilang atau kapalnya Al Zaitun, saya baru-baru ini mendapatkan kabar bahwa beberapa asetnya Panji Gumilang atau asetnya Al Zaitun juga telah disegel. Ya, disegel secara berlahan tapi pasti, secara pelan-pelan. Awalnya kapalnya disegel, setelah kapalnya disegel, rekeningnya Panji Gumilang juga disegel atau diblokir. Mantap. Dan sekarang ada aset yang juga jauh lebih berharga di dalam Al Zaitun, akhirnya telah disegel juga oleh Pemprov. Keren, mantap. Artinya di sini ada keseriusan dari pemerintahan Indramayu. Luar biasa. Coba kita simak seperti apa beritanya. Aset apa yang disegel oleh pihak pemerintahan Indramayu? Pelabuhan ya, pelabuhannya ya ini ya. Coba kita baca seperti apa beritanya. Usai galangan kapal, Pemkab Indramayu segel bisnis penggergajian kayu Al Zaitun. Jadi Al Zaitun juga punya bisnis gergaji kayu atau bisnis kayu begitu ya. Aduh. Jadi pemasukan Panji Gumilang ini bukan cuma berasal atau bersumber dari cuci otak, tetapi juga dari alam ya. Sikap tegas pemerintah Kabupaten Pemkab Indramayu terhadap berita bisnis Al Zaitun menjadi bukti komitmen. Setelah menyegel bisnis galangan kapal, Pemkab Indramayu kini menutup bisnis lain yang dikelola pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Oh, jadi Panji Gumilang langsung nih yang memimpin bisnisnya ya. Makanya kemarin ketika ada yang mendatangi Al Zaitun, di situ dilihat katanya ada bunker senjata di Al Zaitun. Saya mencoba menelusurinya ke sini dan saya sampai di basement di sini. Memang bunker ini kan. Pak, bisa diceritakan? Ini kan rame nih, ada bunker di Al Zaitun. Ini posisi bunker itu di mana dan isinya apa saja di sini? Oh ya. Ini dapat kita lihat di sini bahwa posisi ini adalah di basement Masjid Rahmatan lil Alamin. Basement ini saat ini dipergunakan untuk menyimpan kayu-kayu jati tua. Bunker ini isinya kayu jati, kemudian ada granit dan sebagainya. Ternyata setelah dilihat dan masuk ke dalam bunker tersebut, bukan bunker senjata ya, tetapi bunker kayu-kayu, kayu kulin, kayu ini, kayu itu, jati dan lain sebagainya. Artinya apa? Memang bisnisnya Panji Gumilang ini banyak. Kaya Panji Gumilang ini ya, kaya. Kayanya dari mana itu? Dari cuci otak. Jadi kalau kalian pengen buka usaha laundry, cuci baju atau cuci piring atau cuci mobil, setim, kurang. Contoh Panji Gumilang, usaha cuci otak bisa cepat kaya. Good Panji Gumilang. Terbaru Pemkab Indramayu menutup usaha penggergajian kayu yang lokasinya tidak jauh dari usaha galangan kapal di Desa Eretan Kulon. Saya kira ini adalah di pelabuhan ya. Ternyata memang lokasinya di area-area pinggir laut begitu ya. Pantesan. Respon penutupan usaha itu dipimpin langsung Kasat Pol PP Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso, Kamis pada 20 Juli 2023. Usaha milik Panji Gumilang itu disegel lantaran belum mengantongi izin lengkap yang dipersyaratkan oleh Pemkab Indramayu. Semuanya tanpa izin. Panji Gumilang membuka segala usahanya tanpa izin. Bahkan tanah-tanahnya pun ada yang dipalsukan. Waduh, banyak di situ yang ilegal ya. Ini Panji Gumilang yang katanya pengasuh pondok pesantren, tapi melakukan tindakan-tindakan pemalsuan data dan melakukan kegiatan-kegiatan tanpa izin, tanpa surat izin, tanpa perintah dan lain sebagainya. Ini kayak gak takut dosa ya, kayak gak takut neraka gitu, gak takut mati pula. Allahu Akbar. Penutupan itu sekaligus menyampaikan klaim sikap Pemkab Indramayu yang tak pandang bulu dalam menegakkan aturan yang berlaku selama ini terkait dengan regulasi berusaha. Ya, melakukan usaha, Panji Gumilang berbisnis atau berwirausaha namun tanpa izin. Ya, kalau usahanya cuma kecil-kecilan, misalkan ya cuma jualan nasi pecel atau jualan kerupuk atau jualan pulsa dan lain sebagainya, nggak perlu izin-izinan. Tetapi kalau usaha yang besar-besaran seperti ini, omsetnya bisa ratusan bahkan miliaran rupiah, wajib mengantongi izin. Agar apa? Agar bisa diawasi oleh Pemkab. Ini enggak, Panji Gumilang berasa di atas angin. Jadi apa-apa dia sudah merasa bahwa apapun yang dia lakukan telah mendapatkan izin. Makanya dia sampai di penjara 10 bulan.
karena tidak pernah izin-izin, seolah-olah di atas udara. Jadi kami mendapatkan laporan adanya usaha lain Al Zaitun. Setelah ditelusuri ternyata ada bisnis lain, yakni kegiatan penggergajian kayu di lokasi yang tidak jauh dari bisnis galangan kapal. Ya Allah. Sudah diberitakan sebelumnya, Pemkab Indramayu telah menutup bisnis pembuatan kapal yang dimiliki Panji Gumilang. Penutupan itu dilakukan karena usaha tersebut belum mengantongi izin lengkap. Panji Gumilang gila-gilaan ya, bisnisnya gila-gilaan dan besar-besaran dia. Ya, kita sebagai rakyat biasa hanya bisa melongo, ya, hanya bisa melongo melihat kegiatan-kegiatan Al Zaitun atau Panji Gumilang yang selama ini justru bukan menguntungkan masyarakat, tapi meresahkan masyarakat. Ketika di demo itu, banyak orang-orang Indramayu di sekitaran Al Zaitun, mereka tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari Panji Gumilang atau dari Al Zaitun, malah merugikan, malah bisa dicurigai adanya penyelundupan senjata. Allahu Akbar. Ya, kita support terus Pemkab Indramayu untuk menelusuri setiap usaha dari Panji Gumilang atau Al Zaitun. Agar apa? Agar itu juga bisa menjadi suatu tuntutan bahwa Panji Gumilang tidak pernah sportif atau setiap usahanya adalah ilegal, tidak memiliki izin. Allah. Semoga dengan ini pemerintahan pusat bisa segera menindak Panji Gumilang sesegera mungkin. Karena apa? Ini luar biasa. Luar biasa ini. Sesuatu yang sudah nyeleneh, aneh, menyimpang, sesat, menyesatkan, tetapi seolah-olah seperti ditarik ulur. Allahu Akbar. Bagaimana kalau menurut kalian? Ada pendapat lain nggak? Atau punya informasi yang lain? Silahkan DM Instagram saya. Insya Allah nanti saya akan telusuri dan saya akan angkat ke video saya.